Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pengembangan Sistem Pengambilan Keputusan yang Berkualitas bagi UKM melalui penerapan Sistem Akuntansi Manajemen berbasis Teknologi Informasi. Jadi di sini saya, Nikade Indah Miliasari dengan NIM akhir 073 akan menjelaskan mengenai ringkasan, motivasi penelitian, masalah penelitian, landasan teori, dan hipotesis. Yang pertama yaitu mengenai ringkasan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas keputusan melalui karakteristik sistem akuntansi manajemen sebagai variabel moderasi. Nah, di sini manajer dalam UKM yang biasanya juga sebagai pemilik perusahaan perlu memperoleh informasi yang berguna agar dapat mengambil keputusan yang berkualitas. Salah satunya informasi yang berkaitan dengan keuangan, yaitu sistem akuntansi manajemen. Skema yang digunakan dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa suatu sistem akuntansi manajemen dipengaruhi oleh teknologi informasi, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi teknologi informasi pada UKM dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan manajer melalui sistem akuntansi manajemen. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 1 terdukung dan signifikan dengan nilai koefisien positif, di mana nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Hal ini berarti bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem akuntansi manajemen. Nilai adjusted R-square yaitu sebesar 0,056 atau sebesar 5,6% menunjukkan bahwa 5,6% variasi sistem akuntansi manajemen dapat dijelaskan oleh variasi teknologi informasi. Hasil yang kedua yaitu hipotesis 2 terdukung dan signifikan dengan nilai koefisien positif, di mana T hitung lebih besar daripada T tabel. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap kualitas keputusan dengan nilai adjusted R-square sebesar 0,13, yang artinya bahwa sebesar 31,3% variasi kualitas keputusan bisa dijelaskan oleh variasi dari sistem akuntansi manajemen. Selanjutnya itu kesimpulan. Nah, di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem informasi manajemen. Yang kedua yaitu sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas keputusan. Yang ketiga yaitu teknologi informasi berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi manajemen dan sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap kualitas keputusan. Selanjutnya yaitu mengenai motivasi penelitian. Motivasi dalam penelitian ini karena adanya kontribusi usaha mikro kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang sangat signifikan dibandingkan dengan usaha besar. Namun, secara umum, UKM ini memiliki beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, belum memiliki sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik, dan yang kedua yaitu rendahnya pengetahuan dan keterampilan teknikal berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Nah, maka dari itu muncul motivasi penelitian untuk meneliti pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas keputusan melalui karakteristik sistem akuntansi manajemen dengan saling ketergantungan sebagai variabel moderasi. Adapun di sini masalah penelitian yaitu berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas keputusan melalui karakteristik sistem akuntansi manajemen. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas keputusan melalui karakteristik sistem akuntansi manajemen? Adapun landasan teori dalam penelitian ini yaitu teori kontingensi.
di mana pendekatan kontingensi yang digunakan dalam akuntansi manajemen didasarkan pada suatu premis bahwa tidak terdapat sistem akuntansi yang sesuai untuk semua organisasi dalam semua situasi. Pada prinsipnya, para praktisi akuntansi manajemen selalu mencoba menyesuaikan sistem agar lebih dapat berguna dalam setiap keadaan. Penggunaan konsep kesesuaian dalam teori kontingensi menunjukkan tingkat kesesuaian antara faktor-faktor kontekstual dan sistem akuntansi manajemen akan memungkinkan manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya itu mengenai hipotesis penelitian. Salah satu tugas akuntansi manajemen adalah membuat penilaian terhadap informasi yang dikumpulkan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Teknologi komputer merupakan salah satu teknologi informasi yang banyak berpengaruh terhadap sistem informasi organisasi karena dengan sistem informasi berbasis komputer, informasi dapat disajikan tepat waktu dan akurat. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi manajemen, dan yang kedua yaitu bahwa sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap kualitas keputusan manajer. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ida Wabungayu Mahalanita, NIM akhir 075. Next. Baik, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yang pertama itu adalah karakteristik kualitatif desain penelitian dan pengembangan artikel. Next. Baik, yang pertama, itu ada karakteristik kualitatif desain penelitian. Jadi, pada karakteristik kualitatif desain penelitian, yang pertama itu ada rantai kausal dan validitas logika, di mana logika yang dibangun mulai dari landasan teori sampai pengujian hipotesis dapat dikatakan menunjukkan adanya rantai kausal yang kuat. Penurunan teori sampai pada variabel penelitian dan teknik pengujian memiliki validitas logika yang memadai. Peneliti mampu menjelaskan mengenai variabel dependen atau Y yang digunakan yaitu kualitas keputusan dan variabel independen atau X yang digunakan yaitu teknologi informasi atau TI. Pada penelitian ini juga terdapat variabel mediasi yaitu sistem akuntansi manajemen atau SAM. Selanjutnya yang kedua, itu ada pengendalian variabel eksternus. Variabel eksternus dalam penelitian ini dikendalikan berdasarkan metode cluster sampling dalam pemilihan sampel. Pengamatan yang diperkirakan mengandung faktor-faktor yang bersifat eksternus terhadap penelitian ini dikeluarkan dari sampel. Selanjutnya, ada validitas internal, di mana terdapat konsistensi antara teori yang digunakan, hipotesis, dan identifikasi variabel serta teknik pengujiannya. Namun masih terdapat keterbatasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, di mana penelitian ini berhasil mengindikasikan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap SAM dan SAM berpengaruh positif terhadap kualitas keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung, teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas keputusan atau dengan kata lain, SAM dapat perantara hubungan antara teknologi informasi dengan kualitas keputusan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh SAM terhadap kualitas keputusan lebih kuat ketika dimoderasi oleh saling ketergantungan. Next. Selanjutnya ada validitas eksternal. Penelitian ini terbatas pada penutup pengambilan sampel di mana menggunakan metode cluster sampel yang dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa grup bagian. Beberapa klaster kemudian dipilih secara random. Item-item data yang berada di dalam klaster yang terpilih merupakan sampelnya. Dalam pengambilan sampel ini mungkin saja terjadi human error dalam pelaksanaannya yang cukup tinggi, terutama dalam tahapan pembagian kelompok sampel. Di sini juga dilakukan purposive sampling dalam pengambilan datanya, di mana purposive sampling dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung.
Mungkin saja ada ketidakjujuran dalam pengisian kuesioner ini yang berpengaruh terhadap hasil penelitian. Terus ada pengumpulan dan analisis data. Data diambil dari UKM di wilayah Kabupaten Rembang. UKM ini dipilih karena memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian, namun memiliki keterbatasan dalam penggunaan TI dan SAM. Data populasi perusahaan kelas menengah di Kabupaten Rembang ini sebanyak 586 perusahaan. Dari populasi tersebut hanya diambil 200 sampel dari perusahaan. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan cluster sampling. Setelah sampel ini terkumpul, maka dilanjutkan dengan pervasive sampling melalui penyebaran kuesioner secara langsung. Penyebaran secara langsung ini dilakukan peneliti dengan menyebarkan kuesioner pada UKM yang berada pada Kabupaten Rembang. Jumlah kuesioner yang disebar itu sebanyak 200 kuesioner. Dari kuesioner yang disebarkan, sebanyak 168 kuesioner kembali dan 48 kuesioner tidak kembali. Dari 152 kuesioner yang kembali tersebut, ada 14 kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap, sehingga dikeluarkan dari analisis, sehingga total kuesioner yang akan dianalisis sebesar 138 kuesioner. Selanjutnya ada uji statistik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi moderasi dengan model sebagai berikut, yaitu SAM sama dengan alpha 1 plus beta 1 TI plus E1. Lalu ada KK sama dengan alpha 2 plus beta 2 SAM plus E2. Dalam hal ini, untuk persamaan yang pertama, SAM adalah sistem akuntansi manajemen yang merupakan variabel dependen, dan TI adalah teknologi informasi yang merupakan variabel independen. Alpha 1 ini adalah konstanta, dan beta 1 ini adalah koefisien, dan E1 adalah error term. Untuk persamaan kedua, KK adalah kualitas keputusan yang merupakan variabel dependen, dan SAM adalah sistem akuntansi manajemen yang merupakan variabel independen, di mana alpha 2 adalah konstanta dan beta 2 adalah koefisien regresi, dan E2 adalah error term. Analisis regresi ini bertujuan untuk mencari adanya hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Next. Selanjutnya ada konsistensi antara masalah penelitian, hipotesis, dan analisis data. Konsistensi antara masalah penelitian, hipotesis, dan analisis data dapat dilihat bahwa hipotesis yang dimunculkan oleh peneliti telah sesuai dengan masalah yang diangkat. Pada hipotesis pertama, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Arsono akuntansi manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap kuantitas pengambilan keputusan. Hal ini diperkuat juga dengan hasil penelitian Chang 2002 yang menunjukkan bahwa manajer menggunakan informasi SAM untuk pengambilan keputusan secara konsisten. Lebih lanjut, 2002 menyatakan bahwa desain dari informasi SAM merupakan faktor penting dalam kualitas pengambilan keputusan dan kinerja. Selanjutnya ada konsistensi hasil pengujian dan dengan simpulan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap sistem informasi manajemen. Yang kedua, sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas keputusan terdukung, yang berarti bahwa ada hubungan positif antara sistem dengan kualitas keputusan. Yang ketiga, teknologi informasi berpengaruh positif terhadap SAM, dan SAM berpengaruh positif terhadap kualitas keputusan. Lalu ada implikasi kebijakan. Teknologi informasi yang sudah dimiliki oleh UKM di Kabupaten Rembang dan telah digunakan untuk mendukung usaha dapat meningkatkan penggunaan sistem akuntansi manajemen atau SAM, sehingga dapat digunakan oleh manajer atau pemilik dalam pengambilan keputusan yang berkualitas, dalam hal ini cepat dan tepat. Next. Baik, selanjutnya ada pengembangan artikel. Untuk penelitian selanjutnya, agar tidak hanya mengambil satu kasus atau perusahaan saja, di mana sampel dalam penelitian ini
Meskipun sudah memenuhi persyaratan minimal, namun masih kurang banyak. Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat menambah jumlah responden lagi, jumlah variabel dalam penelitian ini juga masih terbatas. Hanya variabel independen, yaitu teknologi informasi, variabel intervening, yaitu SAM, dan variabel dependen, yaitu kualitas keputusan. Untuk penelitian ini, selanjutnya lebih baik jika digunakan variabel kontrol agar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bisa terlihat jelas. Lalu penelitian ini hanya dilakukan pada UKM yang berada di Lembang, dan hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisir pada UKM di daerah lain atau perusahaan besar. Namun demikian, penelitian ini hanya dapat menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan jika ada kesalahan teknis, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.